Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Saputra. NPM saya 25312075. Saya dari kelas IF25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Salah satu dari tugas akhir dari matkul statistika dan probabilitas. Fondasi pengorganisasian data dan relevansinya dalam sains data. Dari data mentah menjadi kebijakan. Sebelum data dapat digunakan, ia harus diorganisir. Distribusi frekuensi adalah langkah pertama yang krusial dalam statistik deskriptif. Mengubah tumpukan angka mentah dari wawancara atau kuesioner menjadi informasi yang informatif dan dapat ditindaklanjuti. Yang pertama, ada masalah. Data mentah sulit dibaca dan tidak memberikan gambaran yang jelas. Yang kedua, solusi. Distribusi frekuensi, pengelompokan data secara sistematis dan terstruktur. Yang terakhir, hasil informasi yang siap mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang selanjutnya, anatomi distribusi frekuensi. Yang pertama di sini ada kelas dan interval. Itu berfungsi membagi data menjadi kelompok-kelompok yang sistematis dan profesional. Yang kedua, ujung kelas. Berfungsi batas atas dan bawah setiap kelompok data dalam distribusi. Titik tengah, nilai representatif yang mewakili seluruh kelas interval. Yang terakhir, frekuensi kelas, jumlah data yang masuk ke dalam setiap kelompok interval. Selanjutnya, langkah-langkah teknik penyusunan. Penyusunan distribusi frekuensi mengikuti prosedur yang sistematis untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil analisis. Di sini urutannya ada urutkan, Straggers, rentang, dan panjang. Aturan Straggers memastikan jumlah kelas yang optimal, tidak terlalu sedikit sehingga data kehilangan detail, dan tidak terlalu banyak sehingga pola sulit terlihat. Selanjutnya, menguasai batas dan tepi kelas. Batas kelas vs tepi kelas. Perbedaan ini krusial untuk akurasi analisis. Batas kelas adalah ujung interval yang terlihat, sementara tepi kelas adalah batas nyata yang mempertimbangkan satuan pengukuran terkecil. Contoh, jika 10-19 dengan satuan 1, maka tepi bawah 9,5 dan tepi atas sama dengan 19,5. Ketelitian dalam menentukan tepi kelas mencegah overlap antar interval dan memastikan setiap data masuk ke kelas yang tepat. Dan ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, visualisasi data. Pengubah angka menjadi cerita. Yang pertama, histogram. Grafik batang yang menunjukkan kepadatan frekuensi setiap kelas. Lebar batang mewakili interval. Tinggi mewakili frekuensi. Yang kedua, poligon frekuensi. Garis yang menghubungkan titik tengah atas tiap batang histogram memudahkan pembacaan tren distribusi. Yang terakhir, ogive. Kurva frekuensi kumulatif yang menunjukkan akumulasi data berguna untuk melihat persentil dan proporsi. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya memberikan gambaran menyeluruh yang mudah dipahami secara sistematis, mempermudah identifikasi pola dan kecenderungan data, dasar yang kuat untuk analisis statistik lanjutan, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Keterbatasannya adalah detail informasi awal mungkin hilang akibat pengelompokan ke dalam interval. Pemilihan jumlah kelas yang tidak tepat dapat mendistorsi gambar data, kurang efektif untuk data dengan variasi sangat kecil. Dan yang terakhir, memerlukan pemahaman konsep batas dan tepi kelas yang teliti. Selanjutnya, relevansi dalam sains data. Distribusi frekuensi bukan sekedar teori statistik. Ia adalah fondasi nyata dalam ekosistem sains data modern. Yang pertama, analisis deskriptif. Langkah awal wajib sebelum menerapkan model statistik atau machine learning yang lebih kompleks. Pengambilan keputusan. Memfasilitasi pembacaan data yang tepat guna mencegah kehilangan makna kandungan informasi. Terakhir, kualitas data. Membantu mengidentifikasi outliers, skewness, dan anomali dalam dataset sebelum memprosesan lebih lanjut. Yang selanjutnya, studi kasus. Distribusi nilai dalam praktik. Membaca distribusi performa. Dengan pengelompokan skor ujian ke dalam interval, kita dapat langsung melihat bahwa sebagian besar siswa atau 18 orang berada tentang 70-79.
Frekuensi relatif membandingkan proporsi setiap kelas terhadap total populasi untuk memahami distribusi secara persentase. Insight aksi, guru dapat fokus pada kelompok nilai rendah untuk intervensi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Kesimpulannya, menguasai fondasi untuk wawasan masa depan, distribusi frekuensi adalah kunci untuk menyederhanakan kompleksitas dunia nyata, mengubah kekacauan data menjadi pola yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Yang pertama, pahami fondasinya. Yang kedua, terapkan secara konsisten.